Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiska Nelvianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Video ini akan saya dedikasikan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Pada video ini, saya akan menyajikan materi terkait dengan teks negosiasi. Untuk itu, harap simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Afiska Nelvianti. Selanjutnya, Anda bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Afi. Saya akan mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentunya. Selanjutnya, saya akan menyajikan materi kepada Anda semua terkait dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sesuai dengan kurikulum kita, pada pertemuan ini saya akan memberikan materi terkait dengan teks negosiasi. Untuk itu, saya harap Anda semua dapat menyaksikan video ini sampai akhir dan dapat memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sejenak, dimulai. Selesai. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu teks negosiasi. Dalam pikiran Anda mungkin sudah terbesit ya tentang pengertian apa sih negosiasi itu gitu. Dan mungkin juga ada dari Anda yang berpikir bahwa negosiasi ini sama saja dengan tawar-menawar. Nah, hal itu tidak salah karena sebetulnya negosiasi ini juga sama saja dengan tawar-menawar. Karena teks negosiasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya negosiasi. Jadi teks negosiasi ini menjelaskan tentang apa saja yang Anda bicarakan dengan lawan bicara Anda terkait dengan negosiasi ini. Contoh lain dari negosiasi yang dekat dengan kehidupan kita, misal Anda disuruh oleh orang tua Anda untuk membeli garam ke dapur, untuk membeli garam ke warung. Nak, tolong belikan ibu garam dong ke warung. Ibu sedang memasak tapi garamnya habis. Namun Anda yang sedang asyik bermain game, kemudian menyahauti ibu Anda dengan mengatakan, sebentar ya bu, 2 menit saja. Kemudian ibu Anda menyahauti lagi, baik, tapi cepat ya, ibu butuh cepat. Nah, hal itu sebetulnya sudah termasuk ke dalam negosiasi. Anda melakukan negosiasi kepada orang tua Anda. Nah, kemudian jika kita membicarakan tentang tujuan dari teks negosiasi atau ciri-ciri dari teks negosiasi, sebetulnya kedua hal itu hampir sama. Untuk itu, kita akan membahas secara garis besarnya tujuan dan ciri-ciri dari teks negosiasi ini. Yang paling penting dan yang sepertinya sudah sama-sama kita ketahui adalah untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dilakukan tentu untuk mencapai sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan ini adalah kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Kemudian tujuan lainnya selaras dengan yang tadi, yaitu mencapai kesepakatan. Tujuan dari teks ini adalah menemukan penyelesaian terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya negosiasi ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Entah itu di pasar, di kantor, bahkan di ranah hukum pun negosiasi ini juga terjadi gitu. Kemudian selaras dengan yang saya sampaikan barusan, tujuannya adalah untuk mencapai kondisi di mana kedua belah pihak saling diuntungkan. Tidak ada satu belah pihak pun yang merasa dirugikan atas negosiasi yang sudah dilakukan tersebut. Nah, itu adalah unsur yang paling utama atau tujuan utama yang harus dicapai dalam negosiasi. Mencapai kesepakatan, menemukan solusi penyelesaian masalah, dan tidak merugikan pihak manapun.
Selanjutnya, untuk melakukan negosiasi, tentu kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Tidak bisa dong kita menggunakan bahasa yang semena-mena untuk melakukan negosiasi, bukannya mencapai sebuah kesepakatan, justru nanti akan terjadi keributan karena bahasa yang tidak diperhatikan tersebut. Terlebih jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, ketika kita bernegosiasi dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian di dalam teks negosiasi ini terdapat kalimat persuasif atau kalimat bujukan. Nah, untuk melakukan negosiasi, kita juga membutuhkan kalimat bujukan, kalimat yang dapat meyakinkan pihak lawan bicara kita bahwa apa yang kita usulkan itu adalah hal yang baik, gitu. Kira-kira begitu terkait dengan ungkapan persuasif atau bujukan. Kemudian, sebisa mungkin ketika melakukan negosiasi itu tidak membuat pihak lain rugi gitu. Misal kita belanja di pasar, orang menawarkan kepada kita harga satu ikat sayur itu seharga 10.000. Nah, kemudian kita tawar seharga 3.000. Nah, itu kan merugikan kepada pihak lain. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam negosiasi. Kemudian, ketika kita melakukan negosiasi, jangan berargumen dalam satu waktu. Ketika orang lain memberikan penawarannya, kita dengarkan dulu. Ketika nanti orang itu selesai, jika kita tidak setuju dengan penawarannya, maka kita sampaikan pula pendapat kita terkait dengan yang dinegosiasikan tersebut. Jangan sampai Anda menyelip pembicaraan orang lain gitu. Itu kan juga termasuk ke dalam tindakan yang tidak sopan ya. Sudah terangkum dalam yang pertama tadi, harus berkata dan bertindak yang sopan juga. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur teks negosiasi. Nah, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah semacam salam pembuka. Maksud salam pembuka di sini, misal ketika Anda mendatangi sebuah toko, orang tersebut mengatakan kepada Anda, silakan nak, apa yang mau dicari? Atau Anda yang bertanya, permisi Bu, saya ingin ini, itu. Nah, itu termasuk ke dalam orientasi. Nah, struktur yang kedua adalah permintaan. Permintaan ini adalah ketika Anda menanyakan sesuatu yang ingin Anda beli atau sesuatu yang Anda inginkan kepada si penjual atau orang yang akan melakukan negosiasi dengan Anda. Misal, sejalan dengan contoh tadi, Anda datang nih ke toko baju. Nah, kemudian setelah memberi salam, Anda bertanya, Bu, apakah ada baju ini? Apakah ada baju dengan warna hijau? Apakah ada baju gamis? Atau apakah ada baju batik, Bu? Gitu. Nah, itu termasuk ke dalam struktur bagian permintaan. Nah, struktur yang ketiga adalah pemenuhan. Ketika Anda sudah bertanya apakah si penjual memiliki barang ini, nah, kemudian si penjual akan memberikan respon yang disebut dengan pemenuhan, dengan mengatakan, misalnya, wah, ada nak, tunggu sebentar ya, ibu ambilkan barangnya dulu. Nah, itu termasuk ke dalam pemenuhan. Kemudian struktur yang ketiga adalah penawaran. Penawaran ini bisa disebut sebagai puncak dari negosiasi. Menyambung dari contoh yang tadi, ketika Anda bertanya sebuah barang dan kemudian penjual memberikan barang tersebut kepada Anda kemudian akan bertanya dong berapa harga dari barang yang telah Anda tanya tersebut. Berapa harga batik ini, Bu? Misal Anda bertanya. Kemudian si ibu menjawab, harganya 100.000 nak, kata si penjual. Nah, kemudian Ananda merasakan harga itu terlalu mahal gitu. Kemudian Ananda mencoba memberikan penawaran kepada ibu tersebut. Apa tidak bisa dikurangi lagi, Bu? 70.000 boleh nggak, Bu? Gitu. Nah, kemudian si ibu akan, kalau ibunya setuju, ibunya akan bilang oke, baik gitu. Tapi jika ibunya bilang kalau ibunya tidak setuju, ibunya akan bilang, aduh nak, belum pulang modal ibu segitu, 90 lah ya nak, misal begitu. Nah, hal itu sudah termasuk ke dalam puncak dari negosiasi, yaitu tawar-menawar. Kemudian setelah terjadi penawaran, akan terjadi persetujuan. Nah, persetujuan ini terjadi jika tawar-menawar ini dirasa tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Nah, setelah persetujuan,
setelah kedua belah pihak setuju dan tidak merasa adanya kerugian, maka akan terjadi pembelian. Ketika Anda merasa harga segitu cukup dan si ibu juga tidak keberatan dengan harga yang Anda tawarkan, maka Anda tentu akan membeli barang tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Penutup ini bisa saja seperti salam atau mengucapkan terima kasih kepada si penjual yang sudah melakukan negosiasi dengan Anda tadi. Nah, kira-kira sekian dari materi terkait dengan teks negosiasi. Poinnya adalah, yang pertama, teks negosiasi itu tergolong sama dengan tawar-menawar, di mana negosiasi ini harus dilakukan untuk mencapai suatu keputusan, tidak merugikan pihak manapun, dan menemukan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi. Kemudian, ketika melakukan negosiasi, Anda harus bersikap yang baik, berbicara yang baik, dan juga sopan agar negosiasi yang Anda lakukan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sebuah keputusan untuk bersama. Jangan sampai karena tingkah laku Anda yang tidak baik atau kurang baik, bukannya negosiasi untuk menemukan masalah, justru Anda akan membuat keributan lain yang tidak diperlukan. Nah, untuk struktur atau yang terjadi dalam negosiasi itu, yang pertama ada orientasi atau pembukaan, kemudian ada permintaan, ada pemenuhan, kemudian puncaknya adalah penawaran, selanjutnya adalah persetujuan, pembelian, dan juga akhirnya penutup jika negosiasi berjalan dengan lancar. Nah, untuk tugas pada materi teks negosiasi ini, saya ingin Anda mencari sebuah teks negosiasi atau video negosiasi, kemudian Anda tentukan struktur teks negosiasi pada teks yang sudah Anda cari, kemudian dikirimkan kepada saya melalui WhatsApp group. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan terkait materi ini yang belum Anda pahami juga dapat Anda tanya melalui WhatsApp group kita. Untuk itu, sekian saja materi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya selama menyampaikan materi ini, saya ucapkan banyak maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.